Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab bangun ruang sisi datar. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab statistika bagian pertama, yaitu tentang menganalisis data. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa membaca data dari distribusi data yang diberikan, lalu menganalisis data dari distribusi data yang diberikan. Setelah itu, melakukan prediksi atau menarik kesimpulan dari suatu distribusi data yang diberikan. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebenarnya materi statistika di kelas 8 ini adalah lanjutan dari materi statistika yang kalian dapatkan di kelas 7. Waktu kelas 7 tentunya kalian sudah diajarkan bahwa data-data yang terkumpul dapat disajikan ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini, kita akan fokus mempelajari bagaimana cara membaca, lalu menganalisis, dan setelah itu memprediksi atau menarik kesimpulan berdasarkan tabel atau diagram yang tersedia. Oke, kita mulai dari data yang disajikan pada diagram batang. Diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Pertanyaan pertama, pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Nah, pertanyaan pertama ini salah satu bentuk soal level pertama, yaitu membaca data. Karena kita bisa menjawab pertanyaan ini cukup dengan membaca informasi pada diagram batangnya. Kita lihat di bagian mendatar ini kan tahunnya. Sedangkan bagian yang tegak merupakan banyak tangkapan ikannya. Nah, kalau mau menentukan tangkapan terbanyak, kita lihat aja diagram batang yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2007 kan. Berarti tangkapan ikan terbanyak terjadi pada tahun 2007. Gampang kan? Next, pertanyaan kedua. Berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Nah, pertanyaan kedua ini salah satu bentuk soal level kedua, yaitu menganalisis data. Karena kita tidak cukup membaca data saja untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kita harus gali informasi yang lebih dalam. Kita cek dulu tangkapan terbanyak kan yang ini, yaitu sebesar 5 ton atau 5.000 kg. Lalu tangkapan ikan paling sedikit itu yang ini, yaitu sebesar 2 ton atau 2.000 kg. Karena yang ditanya selisihnya, maka kita kurangkan tangkapan terbanyak dengan tangkapan paling sedikit. Jadinya 5.000 kg dikurang 2.000 kg. Sama dengan 3.000 kg. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Next, data yang disajikan pada diagram garis. Diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Oke, lagi-lagi ini nggak cukup dengan membaca data aja ya guys. Ini bahkan udah masuk ke level 3. Yaitu menarik kesimpulan.
Maka kita analisis dulu diagramnya untuk mengetahui jumlah siswa perempuan pada tahun 2007. Katanya kan ada 55%. 55% itu sama aja dengan 55/100 dari siswa tahun 2007. Kita cek di diagramnya. Tahun 2007 siswanya kan ada 100 orang. Maka siswa perempuan tahun 2007 itu adalah 55/100 kali 100. Ini bisa dicoret sehingga jumlah siswa perempuannya ada 55 orang. Lanjut, sekarang kita cek siswa perempuan tahun 2012. Katanya kan ada 40%. 40% itu kan sama aja dengan 40/100 dari siswa tahun 2012. Kita cek di sini. Jumlah siswanya ada 160 orang. Maka siswa perempuan tahun 2012 itu adalah 40/100 kali 160. Ini bisa dicoret. Berarti jumlah yang perempuannya aja adalah 64 orang. Sampai sini sih tahap analisisnya udah selesai guys. Karena kita sudah mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Baru kita masuk ke tahap menarik kesimpulan. Biar kesimpulannya tepat, kita perhatikan lagi pertanyaannya. Pertanyaannya kan, apakah dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan tahun 2007 lebih banyak dibandingkan tahun 2012? Berdasarkan analisis kita tadi, jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ya. Karena justru siswa perempuan pada tahun 2007 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Next, data yang disajikan pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, dan data-data lainnya. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Oke, pertanyaan ini juga ada di level 3 ya guys. Karena kita diminta untuk memperkirakan atau memprediksi apakah kapasitas flash disk si Reta cukup untuk ditambahkan file baru. Caranya gimana? Tentunya nggak cukup dengan menebak ya. Kita harus memprediksi berdasarkan hasil analisis informasi pada diagramnya. Karena Reta mau menambahkan file baru, maka kita cek dulu kapasitas yang masih tersedia pada flash disknya. Pada diagram lingkaran ini, bagian yang kosong kan ada 10% dari kapasitas keseluruhan. Berarti sisa kapasitas flash disk milik Reta adalah 10/100, karena 10% itu 10/100 ya, kali kapasitas seluruhnya, yaitu 4000 MB. Ini bisa dicoret. So, kapasitas yang tersedia berarti 10 kali 40 MB, sama dengan 400 MB. Padahal, Reta ingin memasukkan file baru dengan kapasitas 750 MB. Berarti nggak cukup dong, ya kan? So, kesimpulannya, flash disk Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambah file baru yang berkapasitas 750 MB. Bisa dipahami kan? Contoh terakhir, data yang disajikan pada tabel. Tabel ini menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta tadi. Cara membaca tabel ini cukup mudah ya guys. Kolom di sebelah kiri ini datanya, yaitu data album musiknya si Reta. Sedangkan kolom yang kanan ini adalah frekuensinya. Bagi yang belum tahu, frekuensi itu adalah banyak datanya. Kita praktekin ya. Jadi cara bacanya gini. Album musik A, frekuensinya atau banyak datanya atau kapasitasnya adalah sebesar 75 MB. Contoh lagi deh. Album musik B, frekuensinya adalah sebesar 85 MB. Gitu ya, gampang kan cara baca tabelnya?
Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaan pada soal ini. Intinya kan kapasitas flash disknya tinggal 400 MB. Tapi si Reta mau memasukkan data lagi yang kapasitasnya 750 MB. Dia katanya rela menghapus maksimal 3 album musiknya. Kira-kira bisa nggak? Nah, tipe soal kayak gini merupakan level ketiga juga, yaitu kita memprediksi kira-kira bisa apa enggak ya gitu. Nah, untuk memprediksi, kita harus analisis dulu informasinya. Kita jawab ya soalnya. Di sini kapasitas yang tersedia 400 MB. Data yang mau dimasukin 750 MB. Berarti kurang 350 MB lagi kan? Nah, katanya dia rela mau menghapus 3 album musiknya. Kita analisis lagi nih. Album mana aja yang mungkin bisa dihapus supaya kita dapat 350 MB? Ya, hapus aja album yang ukurannya paling besar, yaitu album C, E, dan F. Totalnya kan 125 MB tambah 152 MB tambah 95 MB. Jadinya 372 MB. Udah lebih kan dari yang dibutuhkan? Berarti kesimpulannya, Reta bisa memasukkan file baru yang berukuran 750 MB dengan menghapus album C, E, dan F. Gitu, bisa dipahami kan? Tapi apa cuma album C, E, dan F aja yang bisa? Sebenarnya ada lagi kombinasi yang lain guys. Coba cari tahu sendiri ya album lain yang mungkin bisa dihapus oleh Reta. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang menganalisis data. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian kedua, yaitu tentang menentukan rata-rata suatu data. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan ciao!